Teman-teman, kali ini lagi-lagi viral dan viral kalau mau justice ya teman-teman ya, no viral no justice. Jadi UD Pramono ini telah membuktikan kepada kita semua ya, begitu bagaimana fenomena no viral no justice itu betul-betul terlaksana di Indonesia teman-teman ya. Mari gua sampaikan sebuah berita terbaru lagi ya, mengenai anggota Komisi 7 itu beri pendampingan advokasi pajak kepada UD Pramono. Luar biasa teman-teman ya, ini masih fresh ya tanggal 21 November. Anggota Komisi 7, ini sudah komisi yang nggak jelas entah apa komisinya kok tiba-tiba bantuin UD Pramono ya. Kalau nggak salah ini komisi mengenai perdagangan kalau nggak salah ya. Jadi kemarin dari Pak Julhas sudah komentar, sudah kasih ultimatum, sekarang Komisi 7 DPR turun tangan teman-teman ya, untuk bantuin UD Pramono, luar biasa ya. No viral, no justice teman-teman ya. Ayo teman-teman, lomba untuk memviralkan diri Anda ya. Kalau lu bisa viral, jangankan kena masalah pajak ya, justru akan dibantu oleh menteri, dibantu oleh DPR, dibantu oleh wali kota, gubernur, dibantu oleh semua orang kecuali oleh DJP ya. Kalau DJP mohon maaf tidak akan mau bantuin Anda. Oke, ini uang teman-teman, ini uang guys, gila guys. Bermodalkan viral bisa dapat uang teman-teman ya, bermodalkan viral ya. Gue udah berbusa-busa, berbuih-buih dari bulan Oktober 2023 sampai sekarang ya, belum dapat uang dari DPR teman-teman. Gue tunggu nih Pak DPR, mudah-mudahan bisa bantuin gue ya. Kita lagi susah juga ya menghadapi oknum pajak ya Bapak ya, mohon ya Pak ya, tolong ya. Anggota Komisi 7 DPR Bapak Muhammad Hatta menyerahkan uang sebesar 300 juta kepada pemilik UD Pramono Boyolali Kamis. Buset guys, 300 juta itu ya kalau gue beliin bakso 30.000 itu berapa mangkok ya? Aduh, waduh, 1 juta mangkok kali ya? Wah, pokoknya udah banyak 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 guys, banyak banyak guys, banyak banyak banyak. Luar biasa guys, luar biasa ya. Kita baca nih ya. Intinya sore hari ini kami hadir ke Pak Pramono sesuai amanat dari Pak Menteri. Kok bisa Menteri mengamanatkan anggota DPR? Oh, mungkin maksudnya ini dalam rangka partai kali ya, bukan dalam rangka DPR. Nantilah kita baca ya. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Mohon maaf ya, orang di eksekutif tidak boleh memerintahkan atau mengamanatkan orang-orang yang ada di legislatif ya, di DPR. Nggak boleh dong, kan beda. Kami menyerahkan uang 300 juta untuk membantu Pak Pramono dan para peternak. Gila, luar biasa ya. Terus terang gue iri, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Gue iri ya. Kita udah berbusa-busa, berbuih-buih, ribut sama satpam di kantor pajak. Kita udah berdarah-darah ya. Nggak dapat 1 rupiah pun dari anggota DPR. Nggak dapat 1 rupiah pun dari Pak Menteri ya. Tetapi Bapak UD Pramono Boyolali membuktikan teman-teman ya, kalau lu berhasil viral, kalau lu bisa masuk ke media mainstream, 300 juta di depan mata Anda, teman-teman ya. Ayo kita berlomba-lomba memviralkan diri Anda, teman-teman ya. Siapapun yang sedang kena masalah pajak, ayo berlomba-lomba viralkan, 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 teman-teman ya. Kita nggak usah ngomong siapa benar siapa salah, itu urusan belakangan ya. Mengenai hukum pajaknya, undang-undang pajak nggak usah dibicarakan, itu belakangan, teman-teman ya. Intinya lu mau viral dahulu. Kalau lu bisa viral, maka justice akan menghampiri Anda ya. Dibantu Ombudsman, dibantu Metro TV, dibantu iNews, dibantu TV One, dibantu oleh Kementerian UMKM, dibantu Kementerian Pak Julhas, dibantu anggota DPR. Cash tunai teman-teman ya, ini bukti nyata teman-teman ya, bukan yang lain-lain, cuma omongan-omongan doang. Ini serius, nyata 300 juta didatangkan ke rumahnya Pak Boyolali ya, Pak Pramono. Luar biasa teman-teman ya, 300 juta teman-teman ya. Gile, luar biasa ya. Selamat untuk Pak Pramono Boyolali ya. Oke. Ini adalah fenomena dunia no viral, no justice, teman-teman ya. Anggota Komisi 7 Bapak Muhammad memberikan pendampingan advokasi pajak kepada UD Pramono, Jawa Tengah menyusul polemik pemblokiran rekening beberapa waktu lalu ya. Sekarang Sri Mulyani lagi pusing nih ya. Si Pak Pramono dibantu di mana-mana, tetapi Sri Mulyani masih menekan suara dia, belum mau ngomong sama sekali. Bagaimana nanti reaksi dari Kementerian Keuangan?
Intinya, sore hari ini kami hadir ke Pak Pramono sesuai aman dari Pak Menteri ya. Kami menyerahkan uang 300 juta untuk membantu Pak Pramono dan para peternak ya. Selain itu, ia juga mewakili PAN ya, Partai Amanat Nasional akan memberikan advokasi secara politik kepada Pramono. Oh, politik teman-teman ya, bukan advokasi hukum ya. Mohon maaf ya. Bukan advokasi hukum, tapi advokasi politik ya. Selaku pemilik UD Pramono agar usahanya tetap berjalan luar biasa ya. Jadi kalau Anda bisa viral, secara politik akan dibantuin teman-teman. Langsung anggota DPR turun ke rumah lu, di depan rumah lu, kasih uang cash tunai 300 juta, plus ditambah advokasi politik teman-teman ya. Kalau lu nggak bisa viral, lu ke laut aja tuh, berenang di laut teman-teman ya. Kalau nggak bisa viral ya. Kalau lu bisa viral, dibantu teman-teman ya. Tadi kami juga mendengar aspirasi langsung dari Pak Pramono dan seluruh peternak yang ada di sini untuk di Boyolali ini supaya peternak susu tetap bisa beroperasi seperti biasa dan tidak terkendala dengan kasus pajak yang ada di UD Pramono. Ia menilai Pramono merupakan pengusaha sederhana yang membangun usahanya secara otodidak. Mungkin saat ini Pak Pramono masih terkendala masalah pajak. Beliau kurang mendapat edukasi yang tepat seperti apa karena yang dipajaki ini bukan dari laba. Kalau seperti disampaikan oleh Pak Pramono, yang dipajaki adalah omset secara keseluruhan dari laba. Nah, ini yang kita belum jelas, teman-teman ya, bagaimana ceritanya mengenai pajak sampai hari ini masih belum jelas. Bagaimana cerita masalah pajak Pak Pramono ini. Ini logika saya kalau Pak Pramono beli susu dengan harga 7.000, paling keuntungannya 100 atau 200 per liter. Kalau yang dipajaki yang 7.000 ini kan kasihan. Nah, ini mohon maaf nih Pak Pak siapa tadi, Pak Muhammad ini nggak ngerti pajak ya. Kita nggak usah bahas mengenai detail perpajakan Pak, karena dulu Bapak nggak ngerti pajak ya. Nggak begitu konsepnya di dunia perpajakannya. Ia mengatakan seharusnya yang dipajaki adalah laba yang diperoleh para pengguna. Ini juga salah konsep teman-teman ya. Ada namanya PPh final, ada namanya PPh non final. PPh final itu berdasarkan omset, bukan pakai laba. PPh yang non final itu berdasarkan laba ya, bukan pakai omset. Dan kita belum paham dan belum tahu kasusnya Pak Pramono ini mengenai apa. Kalau kasusnya itu mengenai PPh final, maka DJP sudah betul, yaitu pajak kepada omset, bukan kepada laba ya. Jadi mohon maaf Bapak mungkin tidak mengerti pajak ya. Itu yang mungkin ke depan akan kami berikan pendampingan secara keseluruhan. Pendampingan apa, Pak? Panggil konsultan pajak selesai ya, panggil IKPI selesai ya, tapi apakah IKPI mau ya? Dari hal perpajakan kami, siap membantu Pak Pramono untuk mendapatkan konsultan pajak secara gratis. Gampang Pak ya, gua bersedia kasih bantuan gratis kalau Pak Pramono mau ya. IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, bersedia memberikan bantuan gratis kepada Pak Pramono kalau dia mau ya. IKPI kita belum tahu ya, apakah IKPI berani membantu Pak Pramono, nanti digemplang ditempeleng sama DJP ya, itu di negara Konoha ya, kalau di Indonesia mah nggak begitu ya. Selaku anggota DPR RI dan PAN memberikan konsultan pajak secara gratis ya, silakan ya gratis ya. Masalahnya adalah bukan konsultan pajak, kita butuh upaya hukum sekarang ya Pak Muhammad, kita butuh upaya hukum, bukan butuh konsultan pajak lagi, karena ini sudah SKP sudah selesai ya, pemeriksaan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah upaya hukum, bukan konsultan pajak lagi yang dibutuhkan ya, tetapi konsultan hukum. Sementara itu, terkait dengan masalah pajak UD Pramono hingga berdampak pada pemblokiran rekening, dikatakannya masih dalam proses penyelesaian. Dengan pihak terkait, kami juga berusaha menyelesaikan ini secara baik-baik ya. Saya sudah berhubungan dengan Dirjen Pajak Surya Utomo, luar biasa. Ini dong, baru bagus ya, berhubungan dengan Dirjen Pajak Surya Utomo. Jangan cuma omon-omon, jangan cuma ke KPP, Kanwil, langsung telepon Pak Surya Utomo ya untuk memberikan solusi terbaik terkait masalah pajak ini ya. Saya sudah WA beliau. Beliau akan berkoordinasi dengan anak buahnya. Nah, pertanyaan gua, apa hasil komunikasinya? Apa hasil koordinasinya? Apakah cuma dijanjikan doang tetapi dibuang ke laut? Ataukah betul-betul akan dikoordinasikan? Bagaimana? Kalau Surya Utomo berniat untuk mengkoordinasikan, ini barang sudah selesai dari bulan lalu. Oke, ini barang sudah selesai sejak bulan Oktober. Kalau memang Surya Utomo berniat untuk mengkoordinasikan. Jangan sampai Surya Utomo terpaksa mengkoordinasikan gara-gara tekanan politik. Gara-gara apa? No viral, no justice. Cilaka negara ini, Pak Muhammad ya. Kalau orang harus viral dahulu, harus eh, nangis-nangis dahulu, baru dapat keadilan. Cilaka, Pak. Nggak boleh begitu, Pak. Negara, Pak. Selain itu dikatakannya, Menko Julhas juga sudah meminta Bupati Boyolali dan PJ Gubernur agar menyelesaikan masalah tersebut hingga 2 minggu ke depan. Ini nggak masuk akal dan tidak nyambung ya. Nggak jaka sembung bawa golok ini namanya ya Pak Julhas ya. Nggak ada urusannya Bupati dan Gubernur dengan urusan pajak.
Yang ada adalah DJP, langsung telepon Surya Utomo seperti yang dilakukan oleh Pak Muhammad tadi sudah betul ya. Bupati dan gubernur jangan diributin ya, nggak ada urusan mereka ya. Mereka tidak boleh ikut campur dan urusan penegakan hukum dunia perpajakan. Jadi 2 minggu selesai ya, semua sudah bergerak. Ombudsman juga sudah hadir ke sini. Saya kira kita bersyukur ini semua sudah ada advokasi dari pemerintah dan DPR ya. Saya kira ini merupakan langkah maju bagi peternak di Boyolali supaya tidak terjadi lagi mandi susu dan sebagainya. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa ya. Jadi inilah bukti di negara yang kita cintai ini, no viral, no justice teman-teman ya. Ini sebuah fenomena, fenomena UD Pramono namanya ya. Bagaimana bisa sebuah permasalahan ketika diviralkan menjadi dibantu, menjadi diusahakan untuk dapat keadilan. Tetapi kalau lu tidak bisa viral, lu kentut sampai ke ujung dunia juga nggak akan dibantu ya. Lu sampai teriak-teriak ke Ancol, ke Monas, lu mandi susu kemana-mana nggak akan dibantu ya kalau nggak bisa viral teman-teman ya. Tetapi kalau lu bisa viral, ombudsman bantuin, TV-TV pada datang, Menteri UMKM bantuin, Menteri Julhas bantuin, Partai Amanat Nasional datang kasih uang cash tunai, bukti nyata bantuin teman-teman ya. Bukan cuma omon-omon ya, tapi nyata kasih uang 300 juta. Ditambah bantuin lagi advokasi konsultan pajak gratis. Ditambah lagi bantuin advokasi politik untuk menekan Surya Utomo. Luar biasa teman-teman ya. Semua orang akan mau bantuin elu kalau elu bisa viral, teman-teman ya. Luar biasa ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Pak UD Pramono ini benar atau salah secara hukum pajak? Itu sudah dibuang kemana ya? Ke planet Mars, teman-teman ya. Konsep mengenai hukum si Pak Pramono ini benar apa salah, itu sudah dibuang jauh-jauh ke tong sampah. Sekarang urusannya adalah orang ini viral, kami mau bantuin, kami mau sok jagoan, kami mau pencitraan untuk membantu orang-orang yang lagi kesusahan ya. Begitulah negara Konoha, teman-teman. Jadi jadi kembali lagi fenomena UD Pramono betul-betul membuktikan kepada kita semua ya, no viral, no justice. Tetapi kalau lu bisa viral, 300 juta di depan mata, konsultan pajak gratis di depan mata, advokasi politik gratis di depan mata, teman-teman ya. Jadi silakan ayo berlomba-lomba untuk memviralkan kasus pajak Anda. Kalau lu bisa viral, maka akan dibantu. Kalau lu nggak bisa viral, mari bersama gua sebagai rakyat jelata, kita menggunakan upaya hukum ke pengadilan sampai dunia kiamat. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi ya, teman-teman tuh.